dari dari Pak Tommy sendiri ada hal yang disiapkan kan untuk hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita memulai sidang ya setelah 4 bulan lebih kita menunggu sidang ini, akhirnya muncul juga sidangnya. Ya, untuk menghemat waktu karena hari ini pembacaan dakwaan, kami akan langsung mengajukan eksepsi. Jadi pada hari ini juga kami akan mengajukan eksepsi. Jadi memang ini agak tidak umum, tapi karena ini memungkinkan secara hukum dan kami sudah menyiapkan eksepsinya, kami akan menyampaikan kepada hakim bahwa hari ini kami akan mengajukan eksepsi juga. Eksepsinya apa aja Pak yang dibaca? Apa aja Bang kira-kira yang sudah dimasukkan dalam eksepsi? Ya, nanti Mas Zaid Pak jelas ya. Ya, baik. Dalam persidangan kali ini, dakwaan itu isinya masih sama materinya seperti pemeriksaan sebelumnya, gitu. Jadi poin yang paling penting adalah bahwa ternyata apa yang kita sangkakan selama ini, Pak Tom itu melanggar Undang-Undang Pertanian dan Perlindungan Petani dan Pangan. Dari rangkaian dakwaan itu tidak ada Pak Tom itu melanggar Undang-Undang Tipikor. Tahu-tahu pelanggaran yang menurut kejaksaan ini adalah pelanggaran Undang-Undang Pangan dan Perlindungan terhadap Petani dikaitkan dengan Undang-Undang Tipikor. Padahal Undang-Undang Tipikor itu jelas kalau ada peraturan lain yang secara tegas menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut adalah pelanggaran atau perbuatan melawan hukum terhadap tindak pidana korupsi, baru bisa dipakai. Tetapi faktanya tidak. Pasal 14 Undang-Undang Tipikor itu tidak menjadi bagian dalam dakwaan kejaksaan. Itu satu poin. Nah, dari yang kedua gitu, yang poin yang akan kita sampaikan di dalam eksepsi kita itu adalah mengenai laporan audit BPKP. Audit BPKP itu tidak selaras dengan proses penyelidikan dan penyidikan serta dakwaan yang dilimpahkan kepada pengadilan. Dalam proses penyelidikan itu rentan waktu tindak pidana yang ditemukan adalah 2015 sampai 2023. Ketika naik ke penyidikan itu 2015 sampai 2023. Tetapi ketika audit BPKP yang digunakan kejaksaan untuk menjadikan bukti pada kesempatan kali ini itu rentan waktunya hanya 2015 dan 2016. Ini ada apa? Gitu. Itu salah satu poin juga dari eksepsi yang akan kita ajukan. Nanti akan kita tampilkan semua poin-poin eksepsi kita secara lengkap. Tapi secara garis besar itu poin-poin. Nah, yang paling penting adalah saat ini kan kaitan dengan yang selama ini kita permasalahkan tentang kerugian negara. Dalam Undang-Undang Tipikor itu faktor kerugian negara itu harus jelas, rinci jelas. Nah, ini kejaksaan selalu mengatakan bahwa mereka telah melakukan audit BPKP. Itu pun kami ketahui jauh setelah 4 tahun ditahan audit BPKP-nya dilakukan. Yang kita sesalkan adalah semua berkas sudah kami terima, ya, semua BAP kami terima, tapi audit BPKP yang dimaksud itu kan juga secara hukum dilakukan, itu tidak kita terima. Ini ada apa lagi? Kenapa harus audit BPKP ini disembunyi-sembunyikan? Kalau memang sudah dilakukan secara benar dan prosesnya prosedural, ya serahkan aja kepada kita supaya kita bisa menilai dan kita bisa buktikan di pengadilan. Inilah yang menurut kita ada sesuatu hal yang memang perkara ini dipaksakan sejak awal, lalu dibuat seperti ini. Seperti contoh misalnya, kita ingat pada waktu itu kejaksaan press release tentang ada jumlah uang yang katanya disita. Padahal itu kan dia sendiri mengatakan itu adalah uang jaminan yang dititipkan oleh para pengusaha-pengusaha itu sebagai goodwill katanya, sebagai itikat baik. Nah, kita pertanyakan juga bagaimana cara penghitungannya, berbeda dengan omongan pertama penghitungan kerugian negara. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, mereka ngakuin tidak ada aliran dana apapun kepada Pak Tom atau kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pak Tom. Jadi clear, Pak Tomnya clear, bersih, tidak ada permasalahan masalah ini. Ini hanya masalah kebijakan. Nah, kebijakan ini yang dicari-carikan kesalahannya. Sedangkan itu adalah undang-undang kaitan dengan administrasi negara. Kira-kira gitu ya. Pak, kesiapan Pak. Ini kan sidang perdana, kondisinya Pak Tom itu seperti apa, kemudian secara kesehatan begitu ya, sama yang kedua ada pesan khusus nggak yang dititipkan begitu lewat kuasa hukum terkait dengan persidangan hari ini dari Pak Tom? Ya, kita harapkan nanti Pak Tomnya kan akan hadir dan kita harapkan publik bisa mendengar sendiri ucapan Pak Tom, karena itu adalah haknya Pak Tom untuk bicara ke publik nantinya ya. Jadi kawan-kawan media bisa bertanya kepada Pak Tom. Yang jelas beliau sehat lahir dan batin dan beliau siap untuk menghadapi proses persidangan ini. Bahkan sudah menanya-nanya terus kapan kita mulai sidang nih, karena kelamaan nih. Ini agak kurang umum perkaranya bisa sampai selama ini ya. Gimana tanya lagi? Maksudnya berarti tadi yang disampaikan tadi ada
ada semacam penargetan gitu ya terhadap Pak Tom secara individual kan? Oh, itu jelas sekali dari awal kasus ini target-target tertentu tadi sudah disampaikan rekan saya. Dari awal disebutkan periode pemeriksaan adalah 2025 sampai 2015 sampai 2023. Penyidikannya ternyata fokus hanya ke Pak Tom. Banyak hal-hal seperti itu. Sekarang BPKP-nya dulu kita sudah sampaikan, kawan-kawan pasti ingat, BPK telah memeriksa semua ini. Periodenya Pak Tom clean and clear, nggak ada masalah. Ada beberapa hal lalu dipertanggungjawabkan oleh anak buahnya, sudah selesai. Nah sekarang muncul lagi BPKP. Nah makanya sekarang BPKP-nya dibuka saja perhitungannya, kita lihat, kita panggil ahli, kita analisa apa benar atau tidak. Supaya image yang mengatakan bahwa ini perkara target, perkara ini rekayasa, ini akan terbuka dalam persidangan ini. Ya? Oke, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Teman-teman nanti pas Pak Anies boleh di sini aja ya, jangan mati. Pak Dek. Halo. Salam Bang Egi. Bang Egy gimana? Bang Egi lagi ini apa? Dia punya tumor itu berdarah kena kanker. Oh iya. Iya, jadi mesti dioperasi. Jadi sekarang di mana beliau? Ada di Bogor, ya, di istirahat. Tadi kirim salam aja kalau ketemu Pak Ali. Iya iya. Bapak ini selain sekarang kami sudah mengirim Oh iya. Dan cukup lama ini, waktunya cukup lama, tidak biasa. Tapi tidak apa-apa, kita mulai saja persidangannya, kita lihat. Dan pada hari ini ketika jaksa telah selesai melakukan dakwaan, kami akan langsung melakukan eksepsi. Jadi kami sudah siap eksepsi kami. Sehingga supaya untuk mempercepat proses persidangan ini jangan sampai menjadi kelamaan. Kasihan orang yang ditahan. Ya, tadi Mas Egi. Baik, poin paling penting dalam eksepsi ini adalah dakwaan kejaksaan itu mendasarkan pada pelanggaran atau perbuatan melawan hukum terhadap undang-undang pangan ataupun undang-undang perlindungan petani. Bagaimana korelasi undang-undang ini ke undang-undang tipikor? Itu dalam undang-undang tipikor sudah diatur, ada pasal 14 untuk mengaitkannya. Tapi dalam dakwaan kejaksaan ini tidak masuk. Tidak ada dalam dakwaan kejaksaan itu pasal 14. Artinya apa ya? Kalau ini memang pelanggaran terhadap undang-undang pangan dan undang-undang perlindungan petani, ya dilaksanakan dong sesuai dengan ketentuan hukum di kedua undang-undang tersebut. Kenapa harus ditarik ke dalam undang-undang tipikor gitu? Jadi ini salah satu poin utama kita dalam eksepsi. Nanti kita jabarkan semuanya sekarang ini. Kan hadir langsung dan itu harus hadir beliaunya. Dan beliau sangat siap lahir dan batin. Bahkan beliau bertanya-tanya terus kapan dimulai sidangnya. Tapi ya alhamdulillah hari ini bisa kita mulai, semoga bisa lancar ya. Dan kita ingin Pak Tom diberikan kebebasan juga untuk bicara. Seperti itu. Iya, Iya, betul. Ya. Udah? Baik Bapak, pagi selamat pagi ini hari ini datang ke sini sebagai bentuk dukungan moral atau seperti apa? Saya datang sebagai sahabat Ada kamera di belakang Pak. Di belakang kamera. Itu dalam mobil dekat. saya harapan harapan hanya akan tidak dengan seksama objektif dan mementingkan kepastian keadilan memutuskan perkara ini sama besar sama hormati percaya majelis hakim bisa memutuskan sesuai dengan harapan yang tadi disampaikan. Itu juga
itu aja. Cukup nanti habis selesai. Harapannya apa, Pak?